Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan kami di Nilas Luhur. Masih bersama Mas Tuying yang kemarin sempat absen ya Mas. Iya. Udah baik kan sekarang Mas? Ya, alhamdulillah udah. Bahas tentang Pagar goib. Pagar goib. Pagar Iya. goib biasanya kaitannya sama serangan goib. Serangan goib identik umumnya kan santet. Nah, kita akan membahas tentang santet. Santet itu seperti apa sih? Santet itu sendiri. Nah, monggo jenengan apa Mas Tommy dijelaskan. Santet itu Tommy dulu. pengertiannya seperti apa? Umumnya orang begitu. Ya, suatu ilmu yang berlarian hitam untuk mencelakai seseorang. Untuk Kita untuk fokusnya itu. seorang, ya. Karena ini ada permintaan dari subscriber kita tentang arwah santet itu kemana. Oh ya, nanti kita akan coba bahas ya. Iya. Ya, dari pengertian umum kita juga mungkin bahkan anak-anak pun yang udah ngerti Iya. tayangan televisi atau nonton film paham ya, karena memang santet identik itu suatu ilmu hitam ya untuk menyakiti seorang. Nah, ini biasanya kan korbannya ada sampai benar-benar fatal begitu, sampai meninggal, dan biasanya nggak langsung plak, ada yang langsung plak, ada juga menderita seperti itu ya. Nah, ini santet sendiri Mas Tuying, medianya itu seperti apa biasanya Mas? Medianya tuh beda-beda, Mas. Nah, Ada contohnya, yang pakainya boneka, ada yang pakainya ayam ya. tapi berarti bukan cuma di negara kita sendiri ya Mas ya, di luar juga ada ya? beda-beda. Juga sama. Ya jarak jauh lah kalau Jarak santet jauh. mau. Berarti melalui jarak jauh ya, Iya. seperti itu. Nah, ini pelakunya biasanya kan seseorang memang paham yang demikian, Iya. tapi nggak langsung kita sendiri yang melakukan, ada seperti itu ya, Perantara. antara melalui orang lain ya, seperti itu. Oke, nah santet sendiri kalau misalnya di kita ini ya, maksudnya sejak kapan sih ada itu Mas, pertama mulanya santet itu? Udah lama sih, Mas. Udah zaman dulu, Zaman udah dulu udah Animisme, ada sih. dinamisme dari masih zaman-zaman dipakai. itu ya. Jadi untuk santet tersebut kan tadi disebut di awal itu tergolong sebagai ilmu hitamnya. Iya. Berarti adakah unsur hodamnya di dalamnya Mas? Tetap ada. Ada ya. perbantuan. Ada perlu bantuan dan kelasnya mungkin Beda-beda. ya. Untuk tadi kita masuk ke pertanyaan tadi teman subscriber ya, arwah santet itu larinya kemana? Ada yang melakukan santet, misalnya dukun lah biasanya Iya. seperti itu. Ada yang meminta dan ada juga yang si korban. Nah, ini kita akan bahas masalah tiga-tiganya. Iya, dari korban dulu ya. Kita akan lari ke korban dulu Mas Tuying. Nah, korban santet dengan penderitaannya seperti itu, ada juga yang langsung lesek saat itu juga Ada. lewat begitu ya, ada langsung meninggal, ada juga yang Ada malah yang bikin sengsara penderitaan. dulu. Nah, ini kan sangat miris sekali ya, bisa dibilang kejam, ini ilmu kejam. Itu arwahnya itu apa kayak orang, kan ada kemarin tentang kita bahas masalah pemasarannya, Iya. ada yang menggantung, ada yang udah pulang, ada yang puasa, terus seperti itu. Seperti apa Mas pandangannya Mas? Ya, kalau korban santet tuh biasanya udah kembali ke atas itulah. Oh, kemarin kita bahas tempat ya Mas, kalau Iya. korban santet udah syahid ya? Iya. Udah, korban santet termasuk syahid lah. Karena dia meninggal. Takdir lah, tapi melalui Iya, jalan patinya seperti itu ya. jalan ceritanya lah. Jalan ceritanya melalui disakiti sama seorang tanpa dia melakukan kesalahan. Iya. Sedangkan misalnya orang yang mengirim, oh kesalahan gimana, nyatanya dia bikin aku sakit hati, atau itu kan menurut pengertiannya dia seperti itu ya. Kebanyakan emang kayak gitu. Berarti awal dari perbuatan apapun yang hitam lah seperti itu, awalnya memang kebencian ya pertama Kebencian, ya, ya, sakit hati lah. amarah seperti itu ya. Kebencian, iri hati, kebanyakan dari pelaku-pelaku usaha ya. Banyak kan seperti Iya, itu. persaingan lah. Kalau dari kalau dari masyarakat, ucapan yang bikin sakit hati orang. Ya, namun cenderung biasanya kalau santet itu memang dipakai untuk efek yang lebih besar. Iya. Biasanya Ya ada seperti itu. peribahasa gini, Mas. Lidah setajam silet itu namanya. Nah, itu. Tidak sampai tulang. Iya, makanya kita benar-benar harus menjaga ucapan, karena tadi memang lidah tak bertulang tapi Iya. lebih tajam dari pedang. Iya, itu Ucapan. maksudnya. Kadang juga ada orang-orang yang memang keterbiasaannya dia mengucapkan kata-kata kasar, mencemooh orang, mempergunjing. Kita yang diomongin mikirannya sampai bertahun-tahun, dia mah udah nggak mikirin, malah hobinya seperti itu. Benar. Kan rugi sendiri. Nah, itu tadi arwahnya korban santet.
itu termasuk syahid dalam Iya. pandangan muslimnya. Iya, karena saat disantet si korban mempunyai penyakit yang berkepanjangan. Dari segi medis ada, tapi sampai dia istilah kata hartanya habis. Ada yang membuat kayak gitu. Secara dohir itu penyakit. Nah, tapi diobatin juga kadang pengobatan secara dokter juga nggak menemukan penyakitnya apa, cuman diagnosa. Untuk spesifiknya kadang masih meragukan. Iya. Iya, ya itu tadi mungkin ya karena biasanya umumnya sih ada memang yang langsung meninggal mendadak, tapi kebanyakan kata orang tuh begini, kalau orang nyantet seseorang itu memang yang diutamakan malah rasa sakitnya itu, bukannya langsung meninggal itu nggak puas. Justru dari rasa iya, sakit orang sakit dekat sama yang Iya. masih hidup ya. Saling bersikir, kebalikannya makanya seperti iya, itu ya. malah. Jadi orang yang ngirim itu bahagia puas karena dia ngalamin sakit yang berkepanjangan, iya, tapi untuk diri si- sendiri iya. Dia lebih mendekatkan. Betul. Dengan keikhlasan, dengan keluarganya, dengan upaya untuk penyembuhannya, itu termasuk keikhlasan semua. Iya. Makanya dikatakan mati syahid bisa jadi. Bisa jadi dari situ karena perjuangan, keikhlasan dia untuk menerimanya. Jadi Walaupun tetap ujung-ujungnya emang ada kayak gitu, tapi kalau udah meninggal nggak ada yang menentukan ini korban syahid enggak. iya, tetap aja sama Tetap ya. aja takdir yang menentukan. Iya. Cuma jalan ceritanya yang berbeda. Iya, gitu. Cuman banyak kejanggalan lah. Ya itu termasuk jalan pati, ada yang tadi kena santet, ada yang meninggal kena sakit. Tapi karena tadi biasanya diupayakan sakitnya itu memang sampai benar-benar parah, nggak bisa secara medis juga nggak bisa. Dan orang yang sakit biasanya biasanya umum ya, kita ada kenapa aku sakit tiba-tiba begini, agak menyesal terus seperti apa, tapi kesananya karena ini kan lebih mendekat biasanya seperti Iya. Ya, banyak cara-caranya. Kadang melalui foto di atas, di bawahnya bara api ya. Bara api ya biasanya. Jadi si korban kulitnya kayak bakar semua sampai kayak Melepuh, sisi kulit kayak melepuh lah gitu. tetap aja kayak gitu. seperti itu terus Iya, ya. melalui dia. Makanya hati-hati memajang foto di sosmed apa itu bisa Barangkali ada yang sakit hati. ada yang nggak Itu suka. bisa jadi sebuah media. Iya, Iya. media. Sekarang kan medianya kayak gitu. Jadi ya bukan melarang, tapi indahnya kita lebih bijaksana menggunakan media sosial. Iya. Kalau memang dirasa tidak perlu, Ya nggak usah itu. ya nggak usah. Ya dari sopan santun, walaupun ada yang ini jawablah dengan bahasa yang baik. Iya, ada misalnya masalah asmara atau Iya, yang berat kan itu. biasanya seperti itu. Orang udah kalap nggak jadi milikku, ya jangan jadi miliknya. Kalau bisa menderita seperti itu ya pasti ingat. Betul sekali. Nah iya. Nah, tadi bahkan gini Mas, aku pernah dengar juga, sering apalagi di daerah-daerah yang masih pelosok, daerah-daerah perkampungan gitu. Kadang orang lebih tersinggung menggunakan media santet begitu ya. Lalu dia mengalami sakit berkepanjangan, rumah sakit daerah nggak menerima karena Pusat alat gitu nggak ya. nyupport. Akhirnya dioper ke rumah sakit besar. Ternyata dokter-dokternya juga paham Mas Dwi. Ini kalau di scan nih Iya. janggal, Pak ini bawa pulang aja, ini bukan sakit yang Sakit seperti biasa. itu. Udah Pak, ada dokter yang paham seperti itu. Ya kadang ada yang dipakai USG ya, dipakai infra ya. Kelihatan di monitor ada sebuah benda tajam, tapi pas keluar filmnya itu Nggak ada, kosong. kosong. Kalau di layar Banyak itu, banyak kejadian. banyak ya, Banyak, yang pernah kesini ya. Minta Apakah tolong. mungkin seperti ini Mas? Misalnya gini ya, scan tapi versinya spiritual yang melihat gitu. Dia mengalami sakit, di scan secara dokter juga nggak ada, tapi penyakitnya tambah parah. Kemudian dia bawa ke tempat orang yang paham lah seperti itu. Dilihat secara batin kosong. Apa mungkin si kodam itu punya kemampuan, maksudnya aku pergi dulu biar nggak kelihatan seperti itu, bisa nggak Mas? Ya bisa jadi kayak gitu. bisa, cuma Bisa ya. jejaknya masih ada. Masih ada. Tetap ya, Auranya tergantung tuh, yang auranya detek masih. ya. Iya. Kalau yang detek nyampe tetap bisa ada jejak, Iya. tetap bisa seperti itu. Nah untuk tadi Mas, kalau korbannya kan kita tadi udah ngomongin sepakat, insya Allah korban-korban orang yang terkena santet pulang dengan mati syahid, bisa dibilang seperti Iya. itu. Karena perjuangan sih. Kalau misalnya tadi kan ada deteksi dokter terus nisbi ya kosong, terus upaya udah dilakukan, pengobatan secara dohir, doa sudah, terus masih belum juga, sebaiknya adakah kiat-kiat tertentu untuk
menurut panjenengan Mas untuk menangani orang yang disinyalir kena seperti itu gitu? Ya memperbanyaklah kayak berzikir itulah. Ada khusus mungkin Ada. ya siapa tahu bisa manfaat, bisa ke teman-teman gitu Mas. Bisa hasbunallah wa ni'man nakir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wal ni'man nasir. Iya, kalau pengertiannya ya itu ya maksud Allah ya. Iya. Iya, yang mewakilkan, kita mewakilkan segala sesuatunya sama yang di atas ya. Berserah seperti Berserah itu, sendiri ya. lah. Semua ketentuan kan Gusti Allah yang Kalau tidak cara tuhir yang merasa kena kayak gini, mensugestikan dirinya bahwa aku pasti sembuh, aku masih punya Allah. Betul. Itu Kalau sugesti. yang penting itu nomor jangan satu. sampai ngedon. Ya, bahkan Semangat aku diri sendiri lah. sering ngobrol sama dokter juga, ada kawan dokter juga, ada orang penyembuh tambah Jawa lah seperti itu, ada penyembuh dari sisi spiritual. Yang terpenting untuk orang sakit, yang terpenting itu semangat sembuhnya. Iya, buat sembuh. Kalau enggak dari semangat sembuhnya, hidup pasti mati. Udah kepasrahan, keikhlasan di situ. Nah, itu. Biar Allah yang berkehendak. Makanya tadi nyambung korban santet ketika dia misalnya toh meninggal itu jadi mati syahid. Itu mengalami proses begitu ya, usaha Iya. tuhir udah apa terus nanti sambungannya Mas Tuying tadi ngasih hasbunallah wa ni'mal wakil, semua udah dipasrahin. Iya. Ya itu nyambung. Bukan semerta-merta terus jeblek terus mati syahid enggak seperti Enggak, itu. enggak. Ada lah lantarannya Ada. seperti itu. Nah, ini yang pertama dirasa cukup korbannya santet. Misalnya ada keluarga di sana, salah satu disinyalir kayak gitu, nggak usah khawatir ya Mas. Itu korban, dia nggak bersalah. Insya Allah tetap kita kirim doa walaupun Ya. tadi Yang pasti husnul khotimah. husnul khotimah. Nah, untuk pelakunya sendiri itu di bahasan terdahulu kan, semisal aku sakit hati nih sama Iya. jenengan, aku nggak bisa apa-apa. Itu nggak terlalu ini Mas Tuying, tapi kan harus ada orang yang melakukan. Iya. Ya, misalnya si tadi lah pelaku santet tadi. Ini Mas, antara pelaku sama yang melakukan nanti seperti apa Mas hukumannya? Ya kalau yang melakukan ya Udah pasti. udah pasti. Hukumnya udah pasti, menyekutukan Allah, udah tahu sendiri. Mau pelaku, mau yang menjalankan, udah pasti. Nggak ada ampun. Nggak ada ampun ya. Udah, itu termasuk udah menyekutukan Allah. Iya, menyalahi aturan hidup Iya, ya. udah pasti itu. Hukumnya udah pasti. Karena memang kematian itu haknya Sang Pencipta, bukan hak manusia ya. Bukan. Baiknya kita sebagai manusia tolong menolong, ada kan itu di Al-Quran seperti itu juga untuk kebaikan dan takwa, malah sebaliknya melakukan demikian. Kalau misalnya sakit hati itu harus kita misalnya gini ya, aku mungkin agak nyebrang gini Mas Tommy, jenengan ngomong sakit hati yang nyinggung perasaanku. Kalau kita orang yang dewasa, kita harus cari Mas Tuying Kesalahan itu gua ngomong apa, kayak gitu dasarnya apa. Iya. Jangan satu sisi, apalagi katanya orang lain. Kadang-kadang yang repot cuma katanya. Nah, itu loh yang bikin gimana itu kan. Kebanyakan gibah lah. Iya. Jadi merembet seperti itu. Jadi ya bisa di ini. Kalau yang terbaik juga memang sangat sulit. Bab ini memaafkan itu sangat sulit. Sulit banget, berat. Berat. Ya, Mau apalagi ucap aja nggak mengampuni bisa. ya. Iya itu berat sekali. Tapi ya kita pelan-pelan dari belajar sabar, ikhlas nanti ya bisa ya Mas Tuying. Bisa, insya Allah bisa. Karena kita kalau hidup manggul kebencian ya kayak apa? Selamanya juga abot ya. Ya ampun, kemana-mana juga lah, gimana gitu. Karena saat santet itu berjalan mengenal seseorang, kadang bukan hanya dari si pelaku ya, makhluk lain juga mengikuti, Iya. ikut adil yang di luar itu. Di luar ringnya dia Iya. begitu ya. Mungkin Nah. dari istilah kata yang pernah kita tanganin nih, Iya. kita pernah tanganin ada dendam leluhur Nah, ya pada betul. seseorang itu. Setelah santet itu bisa dimusnahkan, tinggal dendam leluhur. Istilah kata dia punya leluhur pernah mengacak-acak wilayah kerajaan dia, gitu. Itu dendam berkepanjangan, dia mencari keturunan yang paling lemah, tapi keturunan paling lemah itu bisa melihat. Kebanyakan ngefek di seorang wanita Iya, yang panjang. terberat. Mm. Kebanyakan kejadian kayak gitu dari efek bolak balik ya.
dia kena santet, yang lain tambah ngikut. Masuk semua. Masuk semua. Artinya yang pernah kita alamin gitu. artinya ilmu santet tentu melibatkan makhluk. Iya. Makhluk Makhluk yang gaib, lain. makhluk yang lain untuk menyerang seseorang. Tapi di beberapa kasus yang pernah ditangani kita ya, itu memang ada ikatan si korban santet tadi dengan leluhur yang bukan tadi, yang kirimannya tadi Iya, ya kan. bukan. Tapi dahulu leluhurnya pernah jadi orang besar atau ada tugas untuk hal tertentu, itu ada dendam masa lalunya ya, dendam makhluk tertentu. Nah ini kebencian seseorang ini diambil alih ya, Ya benar malah gitu. jadi power ya power Iya. buat dia. Akhirnya yang tadinya kirimannya misalnya sekian 30% malah jadi 90%. Ini kadang-kadang repot ya. Nah, Ya lumayan. Wah, capek ya. makanya nggak semua kasus oh ini ketempelan jin ini itu sederhana. Biasanya di belakangnya ada yang lain lagi. Iya, pasti Makanya kayak itu. terkadang kita tidak bisa menemukan misalkan mengungkap siapa orangnya, karena kita harus mendalamin. Kita udah tebak ini santet dari sini, tapi setelah itu selesai masih ada lagi. Itu mau ikut siapa? Makanya banyakkan orang yang bisa pengobatan itu jarang menyebutkan nama. Ini kebenaran kita udah lari kemari pembahasannya. Mau tak tanyain lanjut aja sekalian. Iya. Jadi gini, kadang orang mensederhanakan, ada orang kesurupan, ada orang ditembak sama orang lain, terus ditangani sama seorang, oh itu makhluknya ini, terus dengan segitu mudahnya gitu, udah selesai. Tapi 40 hari kemudian atau seminggu kemudian kumat lagi, orang itu datang lagi, nanti sembuh lagi. Ini piye Mas Tuying penglihatannya menjenengan? Ya, Apakah ada kesepakatan antara si penyembuh tadi dengan makhluk? Ya bisa jadi kayak gitu Mas. Jadi Tapi gitu. Aku kasih ini, terus kamu pergi. Damailah katanya, damai itu Kesepakatan ya, kesepakatan Karena itu. kata buat jalur mencari duit itu. Iya, tapi Gitu. kalau kita sendiri nggak anu ya Mas ya. Biasanya itu kebetulannya kan yang seperti kita bahas kemarin ya, makhluk punya guru ya pasti. Punya ini dulu, punya satu perguruan, Iya. satu kumpulan, nanti udah tuntas semua, dia punya guru. Ya kita nanganin kayak gitu juga, apalagi santet ya. Perang goib tetap. Atau perang gaib ya. Nah, tentang istilah kata dari awal makhluk yang masuk kita hajar, kita binasakan, datang di atasnya. Paling atas itu. Nah, atasnya udah sampai ketemu ujungnya, Baru si pelaku. Pelaku Ini dalam arti untuk dukunnya ya. Perang gaib mau kita bahas sekarang apa Nggak nanti usah. aja? Nanti ya, ada sesi yang lain. Ini yang hampir mirip apa agak nyambung sama bahasan ini. Ini tentang korban lagi, korban ya. tetap Antara lain korban. satu itu korban, ada orang kan begini, korban pesugihan Mas Tuying. Iya. Nah ini kan pesugihan tentu yang melakukan udah tahu, meskipun berat setelah jatuh tempo itu aku harus gimana. Nah untuk anak cucunya atau misalnya yang korban yang di jalan, terus yang tadi makan duitnya itu akhirnya jadi korban, itu gimana itu Mas Tuying akhirnya? Ya kalau yang korbannya sih tetap kembali. Tetap kembali Cuma yang ngelakuin. yang lakuin Pasti ada itunya apa? Ada imbasnya. Imbasnya. baliknya. Nah kalau misalnya kan, misalnya orang tua disebutkan di sesi yang lain kan yang pernah kita bahas, orang tua tetap melakukan pesugihan tadi, Iya. mengikat sama anak keturunannya. Ini kan tentu ada ikatan. Adakah memang setelah dia meninggal si Sukma nggak langsung ini Mas Tuying, ada ikatan sama makhluk-makhluk yang ada kesepakatan sama orang Itu jadi tuanya? budak lah, karena Budak dia ya? juga nggak bakal, dia udah menyekutukan Allah, nggak bakal diterima. Menggantung. Gantung ya. Iya. Iya, tapi kan anak cucunya Nggak tahu atau nggak tahu, tapi kena imbas. Nah, imbas. gitu. Ya, itu harus ada cara pemutusan, Ya, itu sangat berat pemutusan ya. jalur apa. Kalau Pemutusan jalur. memang belum terjadi pemutusan, tetap mereka menjadi budak juga seperti itu. Dia tergantung hal. Amaliyahnya, tergantung amaliyahnya. Ya. Iya, kalau yang dari orang tua kan udah pasti. Udah pasti ya. yang pelaku Pelaku udah Pasti pasti. akan terdengar nggak adil gitu loh. Misalnya gitu. Iya. Kalau dalam pandangan ya umum gitu, si orang tua melakukan pesugihan, anak cucunya nggak ngerti apa-apa, ngertinya baik-baik saja, orang tuanya usaha ini usaha itu, dia juga jadi anak baik kayak yang lain lah, ada madrasah, ngaji segala macam, tahu-tahu dia harus jatuh temponya meninggal. Itu orang ngomong ya itu kegawa, sama aja sama orang tuanya seperti itu. Ya nggak begitu ya Mas Tuying ya.
Ya, efek dari masyarakat pasti selalu memojokkan. Kebanyakan. Bapaknya maling, anaknya maling. Iya, Itulah. betul seperti Itu yang jadi biasanya tadinya anaknya benar jadi nggak benar. Karena tertekan kayak gitu sih. Kalau di Ya udah kota-kota terlanjur. ya. Udah Bahasanya bilang bahasa gitu sih. sekalian. Iya. Udah kotor mau kotor lagi mesti kan gitu. Jika memang ada salah satu keturunan, misalnya nih cucu atau misalnya anak mantu mengetahui bahwa orang tua istrinya atau orang tua suaminya melakukan praktik begitu, Mas Tuying. Iya. Adakah cara untuk supaya ini enggak kena ikatannya? Misalnya itu kan dari harta yang masuk, makanan, misalnya dijauhkan, misalnya kita tinggalnya di kota mana terus sangat nggak bersentuhan sama ini, masih kena apa enggak Mas? Ya tetap aja. Masih kena kan waktu kecil udah dari kecil kan. Iya. Ya dengan cara sodako untuk mensucikan semuanya. Iya. Bisa. Itu yang bisa jadi penguat. Iya, ini sangat Sama miris yang sih. utama lah. Iya juga ya. Ya tadi bahasan santet kita melebar ke tadi ya korbannya pesugihan juga karena memang tapi ada perbedaan sangat mendasar ya. Iya. Tapi tetap kalau misalnya korban ada kesempatan seperti itu ya. Tadi kesempatan korban pesugihan ya tadi kalau misalnya ada seseorang yang memang mampu harus ada pemutusan seperti tadi dan juga bergantung amaliyahnya si seorang tadi. Kalau korbannya santet karena dia korban murni yang kalau istilah kata dari pesugihan kadang ya maaf kata orang sering ngasih makanan duit kan bisa ketebak kok dari badan dari cara-caranya juga. Badan kalau udah masuk ya enggak hanya kita bukan seuzon ya sama tetangga ya enggak hanya seperti biasa kita kasih makanan diawali dengan bismillah. Iya, Kita betul. kasih ada kisah kasih duit sisain lah buat sodako walaupun 1.000 itu buat pesucian. Soalnya kan yang kemarian beberapa tahun kemarian lah ini pesugihannya nggak kayak gaya lama Mas Tony. Jadi udah mulai mereka juga ngadakan pengajian sodako umum digelar seperti samar jadinya gitu loh. Nah untuk menyingkapi tadi misalnya dapat tetap ya Mas. Tetap dengan pas ya makanan dengan bismillah. Kalau Pak pasti ngefek kapan ini setelah kata itu udah ditandain dari kulit aja dia nggak bakal bunyi, udah kebas licin nggak bakal pas bunyi licin ya. Nggak bunyi. kalau udah Berarti masuk Kalau digoyub tetap calon korban ada tanda-tanda ya. ada tandanya. Ada. Ya pokoknya digosok aja. Berarti kalau udah nggak bunyi, udah licin kayak anak itu baru. Iya kayak gini lah masuk. Mas, kayak di keramik udah kan. masuk. Tapi kalau udah kayak gitu, iya. Gitu dengan lah. cara selalu minta sama yang di atas perlindungan. Nah ini ada juga yang misalnya pesugihan yang taruh di jalan. Ini seperti apa Mas Dwi? Ya kalau Kayak korban pesugihan, yang ngacak itu. iya tergantung yang katanya keluar dari rumah nggak baca basmalah atau baca doa atau yang lain gitu loh Mas. Iya, tapi memang kebanyakan dari beberapa kasus. Tapi orang yang dekat-dekat ya, kalau orang yang jauh kemana kita ngerti. Itu kebanyakan mereka yang kena di jalan ya mereka yang lupa biasanya. Ya Iya, terus terus dengan hari lah. Oh iya. Hari apa yang bisa buat menjadi sebuah kekuatan dia. Misalnya di Senin Wage apa-apa, Iya. Kemis Untuk apa. makhluknya Iya, begitu. untuk makhluknya untuk sebuah kekuatan. Baik, ini jenengan kan udah tadi ngomongin masalah hari. Kita kembali lagi ke masalah santet. Ada bahasan tertentu orang-orang tua dulu ngomong kalau kelahiran ini itu Namanya nggak mempan nama santet. Ada juga yang ya jauh lah dari hal-hal kayak Iya. gitu. Ada memang hal seperti itu Mas? ya ada tapi kan tetap aja ada apa hari atasnya juga. Tetap hari apesnya ada begitu Tetap ya. Dan ada. makhluk-makhluk yang Ya kayak seperti orang bilang hari Jumat, lahir hari Jumat istimewa. Tapi kebanyakan orang lahir di hari Jumat itu punya mata batin yang lebih. iya Ya kadang-kadang kan juga walaupun keras istimewa ya. kan, kerasukan mulu gitu. Karena dia belum bisa mengontrol. Kebanyakan betul. wanita sih. Banyak. Iya benar-benar. Iya, banyak yang nggak bisa mengontrol, punya anugerah kayak gitu wanita. Iya Yang dia cepat. rasa sih ya kadang lebih ini ke urusan tuh. Pakainya perasaan. Bukan dari ini pikiran Pikiran lah. kalau cowok kan banyakan pikiran, kalau cewek banyakan perasaan itu yang bisa diambil titik lemahnya. Udah diambil alih lah. Kalau cowok timbulnya emosi, kalau cewek kesedihan. Lebih masuk ke Kesedihan. kesedihan lebih cepat. Iya. Murung kan? Deep. Nah. Dia lebih deep, lebih kesedihan dipikirkan sendiri, Ya, kayak- disimpan ya. Tahu-tahu di dalam rumah
tutup nangis gitu kan, kadang-kadang ketawa. sendiri, ya. Itu lebih disenangi malah ya. Kalau cowok biasanya lebih frontal, aku marah sama dirimu, perang Ya ying, udah. berantem gitu ya. Ya berantem udah selesai. Selesai. Udah. Kalau cewek kan berlarut-larut. Iya, makanya sebaiknya kalau misalnya ada masalah apa ya mohon diceritakan, entah yang percayanya sama siapa, orang Iya. dekat apa orang tua apa sahabat, tapi milih-milih jangan Iya. asal. Jangan ember. Ada yang kita disinyalir ini mampu menyudah kesedihanku malah nambah-nambahi, ya ada itu. Yang ngompor-ngomporin ini. Nah itu tadi bisa disimpulkan bahwa memang santet itu memang ada dan pernah digodok di atas bahwa ini mau dibikin undang-undangnya, tapi ya angel Mas Dewi kalau seperti ini. Ya harusnya jaksanya ahli juga. spiritual semua ya. Akhirnya tetap ini menjadi sebuah bukan Yang penting itu menjadi sebuah acuan karena ada nilai luhur di situ yang ada praktek-prakteknya, harus ada pedoman untuk saat terjadi sesuatu Nah, itu. di masyarakat itu udah ada punya dasar hukumnya Iya, untuk dan- menentukan, bukan jadi nggak hukum masyarakat yang berlaku. Iya, Jadi tetap ada hukum yang baku. dan memang bisa dimasukkan ke ranah hukum kalau memang ya ada kaitan tertentu ya, ada Iya. kaitan tertentu, dan itu pernah ada seperti itu. Iya ada pernah. Silakan dari ucapan pernah kerekam apa dari video saya santet kamu itu udah jadi bukti dulu. Walaupun dia melakukan tapi ada buktinya, ada kejadian. Walaupun dia yang nggak pelaku tapi tetap bisa dia kena. dihukum itu. Bisa, itu termasuk ya. Baik, ya, artinya kita bisa sampaikan malam ini bahwa sampai detik ini pun santet masih eksis. Iya, masih masih. eksis, dan untuk menghindari tersebut secara dohir kita juga biasanya yang melakukan itu awalnya karena sakit hati, di luar memang ada iri dengki begitu. Iya, banyak kan gitu. Makanya kita tetap bisa menjaga tadi, sakit hati itu awalnya dari ucapan ya, Ucapan, dalam pergaulan omongan. kita berhati-hati Iya. ngomong. Terus yang keduanya kalau memang ini ya mempertebal ya keimanan, banyak doa seperti itu ya Mas Tuying. Untuk yang udah kena tadi dengan setelah usaha tentunya berbarengan dengan usaha ya kita serahkan sama yang di atas ya. Ya dengan Keikhlasan. salawat Nabi terus Tapi sodako paling bagus ya Mas, maksudnya dibanyakin sodako ya. menguat, saling berbagi lah. Iya. Walaupun dalam kita susah, ada yang lebih susah. Benar. Iya, kalau semua orang berkesempatan untuk kena seperti itu, memang kebetulan saudara yang kena ya kita, kalau misalnya ada yang kita ya tetap merangkul, jangan malahan Menghindar. menghindar atau menyudutkan mereka. Biasanya kan tragis sih kalau misalnya kayak gitu, sakitnya nggak lumrah. Misalnya kayak kena gula ya boroknya sampai Lumayan. udet, sampai itu kan jadi ngeri begitu Mas. Oke, ini ada lagi Mas Toy? Cukup ya pembahasan tentang masalah santet, terus korbannya nanti seperti apa, pelakunya. Kalau pelakunya udah nggak bisa ditanyain ya, sama yang melakukan itu ya, itu udah parah, menyekutukan. Dan semoga kita bisa lebih hati-hati lagi ke depan. Tentu kita senjata yang paling utama mulut ya. Iya, Nah, paling kita utama. bisa menjaga ucapan agar semua di sekeliling kita menjadi nyaman dan ada hubungan baik seperti itu. Jangan sampai ada yang tersinggung ya, sakit hati. Baik, semoga yang kita sampaikan malam ini ada nilai baik yang bisa diambil, dan tentu bila ada sesuatu yang hal baik tadi tentu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kami mohon maaf bila mana ada kekurangan penyampaian kata-katanya juga. Ya, ini semata kekurangan kami. Iya. Ya, kita mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan Amin, kita selalu amin. mendapatkan yang terbaik dari yang paling baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.